Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang tanda-tanda kelayangan bakalan hilang gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang kelayangan, gimana cara membaiknya, gimana bakalan hilangnya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa tetap semangat untuk melakukan metodenya. Nah itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis semuanya sudah saya share ya, dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di share, dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, paling sulit sekali menghilangkan kelayangan gitu teman-teman. Dan kelayangan itu hampir dominan ya, setiap hari selalu menghampiri kita orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis gitu teman-teman ya. Lagi duduk kelayangan hadir, lagi ngobrol kelayangan hadir, apalagi ketika olahraga ya, jalan-jalan kelayangan itu sangat cepat sekali hadir gitu teman-teman. Dan kemudian ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis sudah mengetahui bagaimana cara menangani kelayangan biar cepat hilang gitu teman-teman ya, tetapi ketika sudah dilakukan juga metodenya gitu teman-teman ya, kelayangan itu paling lama ditangani gitu teman-teman ya. Karena jujur sepengalaman saya juga saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, sensasi yang paling akhir itu adalah di kelayangan gitu teman-teman. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis kelayangan itu agak sulit gitu teman-teman dihilangkan, tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, untuk kelayangan itu nanti bakalan hilang dengan sendirinya walaupun tanpa diobati, walaupun tanpa dikasih herbal. Nah itu teman-teman, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, setiap sensasinya itu tidak berbahaya dan bakalan hilang dengan sendirinya gitu teman-teman, karena semuanya tidak berbahaya. Nah itu teman-teman, makanya harus dipahami juga ke sana. Nah tetapi kadang orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu merasa capek, merasa lelah, merasa bingung. Kenapa ini kelayangan itu sulit untuk hilangnya gitu teman-teman. Jadi untuk kelayangan itu lebih dominan sering kita alami teman-teman ya. Jangankan ketika sedang parah-parahnya teman-teman, ketika sedang parah dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis, bahkan ketika sudah agak membaik juga, katakanlah 95% gitu teman-teman ya, kelayangan itu tetap hadir teman-teman ya, tetap hadir walaupun cuman sedikit-sedikit gitu teman-teman ya, nggak terlalu lama gitu teman-teman ya. Nah tetapi karena memang kehadirannya itu sering teman-teman ya, jadi kadang suka membuat kita cemas
cemas juga, was-was juga, kenapa ini nih kelayangannya sulit hilang. Jangan-jangan ini tidak akan membaik selamanya. Selalu saja seperti itu. Pemikiran-pemikiran orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis selalu kepikiran tentang itu gitu teman-teman. Takutnya kita itu tidak akan membaik-membaik, sementara kesehatan atau kesembuhan total itu adalah merupakan hal yang sangat diidam-idamkan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, sepengalaman saya teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika mendapatkan kelayangan gitu teman-teman ya, itu nanti bakalan membaik dengan sendirinya, dengan catatan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis tetap wajib menangani penyebabnya. Teman-teman, penyebab yang pertama karena memang asupan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian bertanya juga, apa saya itu makannya sudah banyak nih, banyak yang bergizi, banyak yang bervitamin, tetapi kenapa untuk kebutuhan tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya? Wajar menurut saya kalau seandainya pencernaannya belum membaik. Nah itu teman-teman, jadi akalin saja biar setiap harinya itu terpenuhi dengan cara seperti apa? Sering makan saja. Nah itu teman-teman, kemudian penuhi juga mineralnya, minimal 8 gelas dalam sehari. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua karena dari psikis, ada stres, terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Jadi untuk stres, terlalu banyak pikiran, kenapa bisa menyebabkan keseimbangan tubuh kita terganggu? Karena dengan stres atau terlalu banyak pikiran, itu bisa menguras energi kita dengan cepat teman-teman. Alhasil kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Wajar kalau menurut saya gitu teman-teman ya, keseimbangan tubuh itu terganggu juga. Akhirnya ya kelayangan lagi. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian sudah mempunyai atau misalkan sedang mempunyai sensasi daripada kelayangan, kalian tetap fokus saja menjaga penyebabnya gitu teman-teman. Tangani saja penyebabnya setiap hari. Kita itu jangan mudah lelah, jangan mudah putus asa, karena ketika kalian mudah putus asa justru itu akan memperhambat pemulihan kalian. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misal kalian, ada yang bertanya juga, Pak, kalau seandainya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, tanda-tanda kelayangan itu bakalan hilang itu seperti apa? Kan gitu teman-teman ya. Wajar banyak yang bertanya seperti itu gitu teman-teman ya, karena jujur ya, sepengalaman saya juga, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, jiwa keponya itu sangat besar sekali gitu teman-teman. Jadi ketika ada sensasi apapun yang hadir, walaupun sekecil apapun, jiwa penasarannya itu sangat besar teman-teman ya. Bahkan ketika sangat besar sekali jiwa keponya itu, kadang-kadang selalu googling juga gitu teman-teman, selalu mencari informasi ini itu tentang seputaran apa yang sedang dirasakannya. Nah itu teman-teman ya. Nah perlu kalian ketahui teman-teman ya, untuk kelayangan nanti itu bakalan hilang dengan sendirinya gitu teman-teman, kecuali kalau seandainya kalian sekarang sedang parah-parahnya. Tetapi kalau misalnya kalian sudah merasa sehat, sudah merasa sembuh gitu teman-teman, tetapi kalau misalnya ada kelayangan juga, kalian gak usah hiraukan teman-teman ya. Itu kelayangan nanti hilang dengan sendirinya, dengan secara perlahan-lahan. Ingat ya, untuk kelayangan pemulihannya itu perlahan-lahan dan kemudian tidak terlalu signifikan kayak macam penyakit yang lain. Nah itu teman-teman ya. Jadi kelayangan itu akan tetap hadir gitu teman-teman ya. Perbaikannya nih untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis khusus untuk di kelayangan juga gitu teman-teman ya. Jadi kelayangan itu hilangnya itu sedikit-sedikit gitu teman-teman. Tidak serta-merta misalkan hari ini kita kebutuhan untuk tubuhnya terpenuhi, kemudian stresnya terkendalikan gitu teman-teman ya. Tahu-taunya besoknya kita kelayangannya hilang. Tidak seperti itu teman-teman. Itu pengalaman saya gitu teman-teman. Kenapa saya katakan seperti ini? Biar kalian nanti tidak was-was, tidak cemas, tidak bingung juga. Oh ternyata memang kelayangan itu perbaikannya memang seperti itu gitu teman-teman. Jadi kelayangan itu kalau seandainya sudah diambang 95% kesembuhan baik medisnya, baik psikisnya, itu tetap ada, cuman durasinya sedikit gitu teman-teman ya. Nah karena itu tinggal di sensitifnya saja sih sebetulnya gitu teman-teman. Kalau seandainya, Pak saya itu nih kebutuhan untuk
tubuhnya sudah terpenuhi gitu teman-teman ya, kemudian stresnya sekarang sudah terkendalikan karena ya sudah merasa bahagia juga gitu teman-teman ya, sudah bisa menikmati apa yang saya kerjakan gitu kan teman-teman ya. Nah tetapi kenapa nih kelayangan itu kadang ya hadir setiap harinya ya, kadang cuman misalkan 5 detik kek atau 10 detik kek gitu teman-teman ya. Nah kalau seandainya kalian merasakan hal seperti itu teman-teman ya, itu berarti tinggal di sensitif tubuh kalian dan sensitif perasaan kalian saja. Nah itu teman-teman ya, jadi ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ketika sudah tidak mempunyai kelayangan gitu teman-teman, kita nyaman sih nyaman ya, kita nyaman bisa bersosialisasi dengan orang lain, bisa beraktivitas dengan yang lain gitu teman-teman ya. Nah tetapi kadang ketika goyang sedikit gitu teman-teman, itu kelayangan hadir gitu teman-teman, walaupun durasinya nggak lama gitu teman-teman, paling sekitar 5 detik ke 10 detik ke gitu teman-teman. Jadi nggak terlalu kelayangannya itu nggak terlalu setengah jam atau misalkan 1 jam, tidak teman-teman ya. Itu berarti tandanya tinggal di sensitif tubuh kalian saja dan di sensitif perasaan kalian saja. Nah itu teman-teman, jadi kalau seandainya tinggal di sensitif saja gitu teman-teman ya, kadang sedang duduk gini juga gitu teman-teman ya, kemudian ada yang nyenggol kursinya gitu teman-teman, kemudian goyang sedikit, kadang kelayangan suka hadir sedikit gitu teman-teman, goyangnya itu hadir tetapi sedikit gitu teman-teman. Nah itu sebetulnya tinggal di sensitif saja gitu teman-teman. Kadang kalau misalnya kita sedang apalagi sedang duduk di kursi goyang, kadang kita selalu merasakan ya, wah ini kelayangan nih, tetapi kalau misalnya kita fokus sama kursi goyang kadang hilang gitu teman-teman ya. Nah itu sebetulnya tinggal di sensitif saja. Jadi ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kalau seandainya kelayangannya itu karena memang ada perubahan di posisi kita gitu teman-teman, itu tinggal di sensitif saja gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kita jalan gitu teman-teman ya, beraktivitas tidak ada teman-teman, tetapi kalau misalnya kita lagi diem gini teman-teman ya, tiba-tiba misalkan kursinya itu berubah, atau misalkan ada yang ngedorong, atau misalkan ada yang menyentuh tapi tiba-tiba terasa goyang gitu teman-teman ya. Nah itu tinggal di sensitif saja, nanti juga hilang dengan sendirinya. Dan kemudian untuk sensitif itu sebetulnya nggak terlalu lama gitu teman-teman ya, sepengalaman saya memang seperti itu. Paling kelayangannya atau misalkan goyangnya itu paling sekitar beberapa detik sih sebetulnya teman-teman ya. Nah itu sepengalaman saya, tetapi kalau misalnya pengalaman Anda berbeda ya mungkin itu pengalaman Anda gitu teman-teman, tetapi pengalaman saya memang seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika mendapatkan kelayangan, kalau seandainya kalian sekarang itu sudah merasa terpenuhi ya, karena memang medisnya sudah membaik, kemudian sudah merasa terpenuhi ya, nilai kebutuhan untuk tubuhnya itu sudah terpenuhi, kemudian stresnya juga sudah mulai terkendalikan karena memang sudah merasa bahagia seluruhnya gitu teman-teman ya, baik di pekerjaan, baik bersosialisasi dengan orang lain, itu kita sudah mulai bisa menikmati, sudah bisa mulai bahagia gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya ada kelayangan sedikit karena memang ada perubahan gitu teman-teman ya, kena sentuhan orang lain kayak kena perubahan posisi kayak gitu teman-teman ya, itu berarti tinggal di sensitif saja gitu teman-teman. Tetapi berbeda ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kalau seandainya kebutuhan untuk tubuhnya itu belum terpenuhi, kemudian ada kelayangan juga, wajar teman-teman ya, nanti juga bakalan membaik sendirinya gitu teman-teman ya. Karena kelayangan yang kalian hadirkan itu, yang kalian rasakan itu ya karena memang keseimbangan tubuh itu masih terganggu akibat dari kebutuhan tubuhnya itu belum terpenuhi, kemudian ada stres juga. Tetapi kalau misalkan hal yang lain-lainnya sudah tertangani, kayak macam kebutuhan tubuhnya sudah merasa terpenuhi gitu teman-teman, karena medisnya sudah mulai membaik, kemudian stresnya sudah mulai terkendalikan karena sudah merasa bahagia gitu teman-teman. Tetapi kalau misalkan masih ada juga kelayangan walaupun cuma sedikit-sedikit gitu teman-teman, berarti itu tinggal sensitifnya saja gitu teman-teman, sensitif tubuh dan sensitif perasaan, nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Nah sekarang bagaimana Pak cara melaluinya agar lebih cepat gitu teman-teman ya? Kalau seandainya tinggal di sensitif saja sih sebetulnya kalian belajar masa bodoh saja sih sebetulnya teman-teman ya. Jadi nggak usah memikirkan tentang penyakit, memikirkan tentang cara gitu teman-teman ya. Karena kalau seandainya kalian masih memikirkan tentang penyakit, kemudian memikirkan tentang cara bagaimana mempercepat sih sebetulnya, tanpa disadari itu menjadi stres tersendiri teman-teman ya. Dan ketika stres ya sudah pasti ya jadi kebutuhan untuk tubuh kita itu ya kurang terpenuhi juga gitu teman-teman ya, terkuras oleh stres
stresnya. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, belajar masa bodoh saja gitu teman-teman, biar stres kita itu terkendalikan gitu teman-teman ya. Jadi hal yang harus kalian lakukan itu gimana caranya setiap harinya itu selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Nah caranya seperti apa biar mengupayakan hati dan pikiran kita itu senang itu, apa yang kita senangi, apa yang kita lakukan kemudian bisa menyenangkan, lakukan saja teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ketika ingin cepat-cepat menghindari kelayangan gitu teman-teman ya, kalian tuh harus sering beraktivitas yang menyenangkan teman-teman ya, bergerak dan bergerak gitu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kalian sudah terpenuhi kebutuhan tubuhnya, kemudian terhindar juga stresnya dengan bergerak dan sering bergerak, itu juga merupakan bentuk latihan daripada keseimbangan tubuh kita. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu. Jadi ketika dulu saya saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ketika selalu mendapatkan kelayangan, walaupun cuma sedikit-sedikit ya memang cukup mengganggu juga gitu teman-teman ya. Nah yang saya lakukan itu adalah bergerak dan bergerak. Masa bodoh dengan kelayangan, karena kita sudah tahu ya kelayangan itu tidak menyebabkan pingsan, tidak menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya saya selalu mengupayakan gimana caranya supaya setiap hari kita itu bergerak dan bergerak, tetapi bergerak juga yang menyenangkan, biar nanti emosinya tumbuh lagi ya, emosi semangatnya ada sih sebetulnya. Nah makanya untuk bergerak juga kita itu harus bisa memilah. Jadi bergeraknya itu harus yang sifatnya itu yang harus menyenangkan, yang bisa menimbulkan rasa bahagia, yang bisa menimbulkan rasa semangat gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis gitu teman-teman, rasa semangat tidak ada, bahagia tidak ada gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu ya selalu mengupayakan gimana caranya bergerak itu ya agar bisa menimbulkan bahagia juga gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman. Jadi ketika melatih keseimbangan tubuh itu ya saya selalu mengupayakan bergerak dan bergerak gitu teman-teman. Dan dulu bergerak saya itu bukan di hobi saja, tetapi di jalan-jalan juga gitu teman-teman, jalan-jalan menyenangkan gitu teman-teman ya. Tanpa disadari ketika kita jalan-jalan, keseimbangan tubuh kita itu mulai terlatih lagi. Kemudian tenaganya mulai terlatih lagi. Ditambah lagi kalau misalnya jalan-jalannya itu melihat pemandangan-pemandangan ya bisa melatih otak kita juga teman-teman ya. Otak kita menjadi fresh karena dengan penglihatan itu ya sungguh menyenangkan gitu teman-teman ya. Pengalaman saya gitu teman-teman ya. Nah kemudian ketika jalan-jalan menyenangkan melihat pemandangan juga itu bisa melatih fresh mata juga, karena jujur ya saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis pandangan itu kurang nyaman teman-teman ya. Entah itu sedang merasa linglung, entah itu merasa sedang buram kayak macam berkabut dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman ya, dulu saya begitu gitu teman-teman. Dan cara melatihnya ya semuanya itu dengan jalan-jalan teman-teman ya. Latihan tenaga dengan jalan-jalan, latihan mood dengan jalan-jalan, latihan semangat dengan jalan-jalan, melatih senyum saja saya dengan jalan-jalan teman-teman ya. Karena ketika jalan-jalan apalagi ditemani keluarga kita bisa bercanda gurau. Ketika jalan-jalan ya bisa melatih senyuman juga, kemudian melahirkan kebahagiaan juga. Karena ya jujur saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ketika sering berdiam diri di rumah, kitanya selalu murung, selalu teringat dengan penyakit, selalu teringat dengan penderitaan gitu teman-teman. Jadi untuk kebahagiaan itu semuanya hilang, terenggut dengan pemikiran-pemikiran negatif, terenggut dengan selalu memikirkan tentang penderitaan. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis sangat wajib sekali untuk melakukan jalan-jalan. Nah itu teman-teman, jalan-jalan menyenangkan. Nah itu teman-teman, olahraganya dapat, latihan mentalnya dapat gitu teman-teman, latihan press otaknya dapat. Jadi untuk jalan-jalan itu sangat banyak sekali manfaatnya. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam, jangan pernah menyepelekan jalan-jalan, lakukan dari mulai sekarang. Tetapi kalau misalkan kalian itu medisnya masih ada nih, masih belum kuat jalan-jalan, betulkan dulu medisnya. Nanti kalau seandainya sudah betul medisnya, berarti tinggal mentalnya saja. Lakukan saja dari sekarang, jangan dinanti-nanti, karena kesembuhan itu adalah paling dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran kelayangan. Aduh ini yang namanya kelayangan itu
Pengalaman saya juga cukup mengganggu teman-teman ya, cukup menakutkan gitu teman-teman ya, karena ketika kelayangan itu serasa seperti kita itu mau pingsan, mau mati dan sebagainya teman-teman ya. Nah, tetapi perlu kalian ketahui untuk kelayangan itu nanti bakalan hilang dengan sendirinya. Yang penting kalian itu tetap fokus menjaga pola makannya, menjaga pola pikirnya, jangan stres gitu teman-teman, kemudian menjaga minumnya, kemudian menjaga sensitifnya saja gitu teman-teman ya. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika tanda-tanda kalian sudah mengetahui oh ini nih tanda-tanda kelayangan itu bakalan hilang itu ya, begitu ya sekarang itu sudah nyaman semuanya, tetapi kelayangan itu mungkin sedikit-sedikit masih hadir. Nah, itu berarti tinggal sensitifnya saja. Itu sebentar lagi kelayangan itu akan hilang dengan sendirinya, bakalan sembuh total. Dengan catatan biar kalian lebih cepat teman-teman, jangan pernah memikirkan caranya bagaimana. Jangan teman-teman belajar masa bodoh saja, lakukan aktivitas yang menyenangkan dari mulai sekarang, bergerak, tetap bergerak dan bergerak. Nah, itu teman-teman, kemudian usahakan hindari stresnya gitu teman-teman, lakukan saja dari mulai sekarang. Nah, itu teman-teman, jangan memikirkan tentang caranya sudah saya kasih tahu gimana caranya biar lebih cepat kelayangan itu hilang. Tetap bergerak dan olahraga. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar saya itu tetap bisa menemani kalian. Nah, itu teman-teman. Dan yang keduanya itu ya paling nggak mau saya hadir lagi yang namanya asam lambung dan sensitif psikosomatis, karena menderitanya kita tahu sendirilah rasanya kayak gimana. Nah, itu teman-teman, makanya tetap doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap bisa menemani kalian. Nah, itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.